Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada, Tuhan memberkati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memasuki masa yang paling kudus dalam tahun liturgi gereja, yaitu Tri Hari Suci, yaitu perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Dalam 3 hari yang satu ini, gereja merayakan misteri keselamatan kita, yaitu tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan ini bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu, melainkan suatu partisipasi nyata dalam karya penyelamatan Allah. Melalui simbol, doa, dan sabda, kita diajak untuk masuk ke dalam kedalaman kasih Allah yang mengorbankan putranya demi keselamatan dunia. Saudara-saudari terkasih, lewat video ini saya akan menyajikan refleksi singkat secara liturgis dan teologis tentang Tri Hari Suci atau Triduum Paschale berikut ini. Refleksi liturgis dan teologis tentang Tri Hari Suci, misteri kasih yang menyelamatkan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tri Hari Suci atau Triduum Paschale adalah puncak tahun liturgi Gereja Katolik. Dalam 3 hari ini, Gereja Katolik merayakan satu kesatuan misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Liturgi dan teologi saling menjiwai dalam rangkaian perayaan ini. Melalui simbol-simbol liturgi yang kaya makna, seluruh umat Katolik diajak masuk lebih dalam ke dalam misteri iman yang menyelamatkan. Yang pertama, Kamis Putih, menetapkan Ekaristi, imamat, dan pelayanan. Liturgi Kamis Putih ditandai dengan 2 elemen utama, yaitu perayaan Ekaristi dan pembasuhan kaki. Gereja atau umat Allah mengenang perjamuan terakhir saat Yesus menetapkan Ekaristi dan mempercayakan imamat kepada para rasul. Ingat, Yesus mempercayakan imamat kepada para rasul dan pengganti-penggantinya, bukan untuk semua orang. Pembasuhan kaki menjadi simbol tindakan kasih dan kerendahan hati Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Baca Matius 20 ayat 28. Liturgi ini diakhiri dengan pemindahan sakramen Maha Kudus, berarti mengajak umat untuk berjaga bersama Yesus dalam Taman Getsemani, menandai dimulainya sengsara Kristus. Secara teologis, Kamis Putih adalah hari cinta kasih yang tuntas. Yesus memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darahnya sebagai perjanjian baru dan kekal. Baca Injil Lukas bab 22 ayat 20. Yesus juga mencontohkan bahwa kasih sejati bukanlah dominasi, melainkan pelayanan dalam kerendahan hati. Dalam pembasuhan kaki tampak teologi inkarnasi, yaitu Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia demi untuk memulihkan martabat manusia. Kamis Putih adalah perayaan kasih yang hidup dalam Ekaristi dan konkretnya dalam pelayanan setiap hari. Kedua, Jumat Agung.
Perayaan Jumat Agung mengungkapkan misteri salib dan kasih yang tersalib. Liturgi Jumat Agung sangat hening dan kusuk. Tidak ada perayaan Ekaristi. Yang ada adalah liturgi sabda, penghormatan salib, dan komuni kudus. Gereja berlutut dalam diam di awal perayaan, menandai duka cita mendalam atas wafat Kristus. Puncaknya adalah penghormatan salib, di mana umat satu persatu datang menyembah kayu salib, tanda kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan. Saudara dan saudari, secara teologis, Jumat Agung adalah saat kasih Allah berpuncak dalam pengorbanan. Yesus tidak mati sebagai korban kekerasan semata, melainkan secara sukarela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Baca Injil Markus bab 10 ayat 45. Salib menjadi takhta kemuliaan, bukan penghinaan. Saya ulangi lagi, salib menjadi takhta kemuliaan, bukan penghinaan. Dalam wafatnya, Yesus menghancurkan kuasa dosa dan membuka jalan menuju keselamatan. Kristus yang tersalib adalah kekuatan dan hikmat Allah sendiri. Baca 1 Korintus bab 1 ayat 23 sampai ayat 24. Yang ketiga, Minggu Paskah. Perayaan Minggu Paskah mengungkapkan kebangkitan dan hidup baru. Malam Paskah dimulai dengan kegelapan liturgi cahaya. Lalu cahaya itu menyebar sebagai tanda Kristus terang dunia. Dalam liturgi sabda, sejarah keselamatan dibacakan dari kitab suci, diakhiri dengan lagu Gloria atau lagu kemuliaan dan Haleluya Paskah yang megah. Liturgi ini juga menampilkan pembaharuan janji baptis dan pemberkatan air sebagai lambang kelahiran baru dalam Kristus yang bangkit. Secara teologis, perayaan Paskah adalah inti iman Kristiani. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Baca 1 Korintus bab 15 ayat 17. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut, sekaligus jaminan bahwa hidup tidak berakhir di kubur. Paskah membawa harapan baru. Setiap luka, penderitaan, dan kematian di dunia memiliki akhir yang penuh terang. Saudara dan saudari, peristiwa kebangkitan adalah awal ciptaan baru dan dasar dari hidup yang kekal. Kesimpulan, Tri Hari Suci adalah liturgi yang hidup dan menghidupkan. Tri Hari Suci bukan sekedar kenangan akan masa lalu, melainkan misteri yang kini dan di sini. Kita ambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus. Kamis Putih memanggil kita untuk melayani dalam kasih. Jumat Agung mengundang kita untuk memikul salib dan mengampuni. Minggu Paskah membangkitkan kita untuk hidup sebagai manusia baru. Saudara dan saudari, marilah kita hayati Tri Hari Suci bukan hanya sebagai perayaan liturgis, tetapi sebagai jalan pertobatan, jalan pendalaman iman, dan jalan pembaharuan hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.